Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Salam catat. Sahabat CM, Ramadan di era notifikasi, siapa yang kita tuhankan? Selamat datang di catatan Mufid IT. Sahabat CM, coba jujur mana yang lebih cepat Anda respon, suara azan atau suara notifikasi? Mana yang lebih membuat jantung berdebar, hayya ala sholah atau bunyi ting dari WhatsApp? Kita mungkin tidak pernah sujud pada gadget, tapi kalau setiap bunyinya langsung kita patuhi, pertanyaannya sederhana. Siapa sebenarnya yang sedang kita taati? Siapa yang kita prioritaskan dan siapa yang kita tuhankan? Seorang teman pernah bercerita ia bangun sahur niatnya luar biasa. Target Ramadan tahun ini khatam Quran 2 kali. Tapi begitu sahur selesai, ia ambil HP, niatnya buka aplikasi Al-Quran, tapi sebelum sempat membaca satu ayat, muncul notifikasi. Flash sale sahur, lalu notifikasi lain. Grup keluarga, grup alumni, grup yang entah kenapa tidak pernah keluar. 30 menit berlalu, yang terbaca bukan Al-Quran, tapi timeline. Ramadan belum selesai, tapi fokusnya sudah habis. Lucu? Ya, tapi juga kita banget. Allah berfirman, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu berpuasa sebagaimana diwajibkan atas orang-orang sebelum kamu agar kamu bertakwa. Quran surat Al-Baqarah ayat 183. Bahwa puasa diwajibkan agar kita bertakwa. Tapi itu bukan sekedar lapar. Takwa itu kendali. Menahan yang halal di siang hari agar kita kuat menahan yang haram di luar Ramadan. Tapi ironisnya kita bisa menahan makan 14 jam namun tidak mampu menahan scroll 14 menit. Notifikasi itu kecil, cuma bunyi, cuma getar, tapi efeknya besar. Ia memanggil, ia mendesak, ia seperti berkata, lihatlah aku sekarang. Dan seringkali kita patuh. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda dalam riwayat hadis Imam Bukhari, asyamu junnatun. Puasa itu perisai. Perisai dari apa? Dari hawa nafsu, dari lalai, dari sesuatu yang menguasai hati. Masalahnya hari ini bukan berhala batu, tapi distraksi digital. Bukan patung yang kita sembah, tetapi perhatian yang kita serahkan. Imam Al-Ghazali pernah mengingatkan bahwa sesuatu yang paling sering menguasai hati, disitulah letak ketergantungan kita. Sekarang, coba tanya pada diri sendiri. Saat azan berkumandang atau notifikasi berbunyi bersamaan, mana yang kita dahulukan? Saat waktu luang datang, apa yang pertama kali kita cari? Mushaf atau layar? Kita mungkin berkata, ini cuma hiburan. Tapi kalau ia menyita waktu ibadah, mengerus fokus sholat, mengurangi tadabbur kita, apakah masih sekedar hiburan? Itu pertanyaan. Ramadan bukan anti teknologi, bukan pula nyuruh buang HP, tapi Ramadan mengajarkan urutan prioritas. Gunakan gadget, jangan digunakan gadget. Buka aplikasi Al-Quran lebih dulu sebelum media sosial. Matikan notifikasi saat tarawih, jadwalkan waktu online, bukan hidup dalam mode online. Karena yang kita sembah bukan algoritma, yang kita tuju bukan trending topik, yang kita cari bukan validasi, yang kita cari adalah ridho ilahi. Kita yang memegang kendali.
Kita yang menentukan prioritas. Maka sebelum Ramadan ini berlalu, izinkan saya bertanya sekali lagi. Ketika notifikasi berbunyi dan azan memanggil, siapa yang lebih dulu kita jawab? Disitulah jawaban jujur tentang siapa yang sedang kita utamakan. Mari di Ramadan ini kita bukan hanya mematikan rasa lapar, tapi juga mematikan dominasi distraksi. Dari notifikasi menuju kontemplasi, dari scroll tanpa henti menuju sujud yang berarti. Saya ABD Mufid, pengampu catatan Mufid ID. Di catatan Mufid ID, kita belajar bukan hanya mencatat kehidupan, tetapi juga memaknai. Amin. Terima kasih dan sampai jumpa.